Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira liman qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwat iman, ikhwan fillah jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid As-Solihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, masih menjaga Islam kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga amal kita, dan masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sedemikian rupa sehingga Allah menjanjikan kemenangan yang sangat besar, yaitu surga yang terbaik dan surga yang tertinggi, yaitu surga Aden. Berbicara tentang ketaatan, ternyata selain manusia juga itu taat kepada Allah. Bahkan semestinya taat kepada Allah. Misalnya ketika langit terbelah, itu adalah bukti ketaatan langit kepada Allah, dan semestinya memang langit itu taat kepada Allah. Demikian pula ketika bumi diratakan dan mengeluarkan, melemparkan, memuntahkan semua isinya sampai kosong, itu juga karena ketaatan kepada Allah dan kemestian untuk taat kepadanya. Dan itu Allah jelaskan di dalam surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat, apabila langit telah terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit itu tunduk, patuh dan taat kepada Rabb-nya yaitu Allah, wa huqqat, dan memang semestinya dia taat kepada Allah karena Allah itu Rabb-nya, Allah itu Khaliq-nya, penciptanya, Allah itu hafidnya, penjaganya, dan Allah itu mudabbirnya yang mengaturnya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi telah diratakan, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Wa alqat ma fiha wa takhalat, dan telah melemparkan, memuntahkan apa yang ada di dalamnya
wa huqqat sampai wa takhalat sampai kemudian kosong, tidak ada isinya. Wa adinat rabbiha wa huqqat. Demikian pula bumi melakukan semua itu karena ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah sebagai Rabb-nya. Wa huqqat, dan memang mesti dia itu taat, patuh dan tunduk kepada Allah SWT. Ini ibrah buat manusia, pelajaran buat manusia, tazkirah, peringatan buat manusia. Langit dan bumi yang demikian besar, tapi ternyata ketaatannya, kepatuhan, ketundukannya kepada Allah sangat luar biasa. Demikian pula dengan matahari dan bulan. Fenomena gerhana bulan kemarin atau gerhana matahari yang peristiwanya selalu terjadi setiap tahun, itu juga bukti ketundukan, kepatuhan, ketaatan tiga makhluk Allah yang sangat besar. Yang pertama bumi, yang kedua bulan, dan yang ketiga matahari, yang selalu berputar pada porosnya dan beredar pada orbitnya. Jadi selama matahari, bulan, dan bumi berputar pada porosnya dan kemudian beredar pada orbitnya, maka selama itulah setiap tahun akan terjadi peristiwa gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi pada siang hari, disebut kusuf. Pada saat cahaya matahari yang menyinari bumi terhalang oleh bulan. Posisinya matahari, bulan, bumi. Dilihat dari segi gravitasi, matahari menarik bulan, bumi menarik bulan. Jadi saling tarik menarik, itu kusuf. Berbeda dengan gerhana bulan. Gerhana bulan itu disebut khusuf. Pada saat matahari menyinari bulan kemudian terhalang oleh bumi. Peristiwanya terjadi pada malam hari. Matahari menarik bumi, bumi menarik bulan. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Mana yang punya potensi bencana? Apakah gerhana bulan atau gerhana matahari? Kalau gerhana matahari, bumi menarik bulan, matahari menarik bulan, tarik menarik. Sementara ketika peristiwa gerhana bulan yang disebut khusuf, bumi ada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Ya. Matahari menarik bumi, bumi menarik bulan. Khusuf itu fi'il madinya, kata kerja. Ya. Pastennya itu adalah khosafa. Dan ini ada kaitannya dengan kiamat kubro. Ya, kaitannya dengan kiamat kubro, cara Allah membuat hambanya takut. Ketika melihat gerhana, jangan dijadikan tontonan, dijadikan tontonan. Ketika melihat gerhana, harus siap, siaga dan waspada. Karena punya potensi bukan hanya bencana biasa, tapi kiamat kubro. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah mulai ayat 6 sampai ayat 12 itu. Ya. Kiamat kubro itu kehancuran alam semesta. Kita sebagai orang yang beriman, jangankan mengalami kiamat kubro, melihatnya saja, menyaksikannya saja, jangan sampai. Berbeda orang yang gemar berbuat dosa, tidak takut berbuat dosa, tidak malu berbuat dosa, bahkan bangga dengan dosanya, karena menganggap dosa itu adalah profesi.
Dosa itu adalah prestasi. Sampai kemudian karena dia tidak percaya dengan hari kiamat, dia ragu dengan hari kiamat, dia kemudian bertanya, yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Yas'alu, dia akan bertanya, ayyana, kapan yaumul qiyamah, kiamat itu terjadi. Dari dulu kiamat, tapi sampai sekarang nggak pernah terjadi. Wajar mereka melakukan itu. Wajar mereka bertanya seperti itu. Kenapa? Pertama, tidak percaya dengan yang namanya kiamat. Yang kedua, meragukan yang namanya kiamat, bahkan mendustakan kiamat itu sendiri. Balil insanu liyabjuro amama, sampai terang-terangan berbuat dosa dan maksiat, tidak malu lagi. Coba kita lihat ya, di YouTube yang sekarang banyak sekali formatnya. Ya, ada snack video, ada hello, ada TikTok. Yang namanya wanita sudah tidak malu lagi, tidak takut lagi ya, memamerkan lekuk tubuhnya dengan goyang yang sekarang terkenal pargoy ya. Itu ditonton oleh jutaan orang. Kalau cuma di pasar, di tempat ramai, berapa orang yang nonton? Dosanya sebanyak itu yang dia dapat. Tapi kalau sudah di upload ke medsos, itu bukan jutaan, bisa ratusan juta itu. Bayangkan bagaimana mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mereka melakukan itu tidak takut lagi, tidak malu lagi, bahkan bangga ya, ketika banyak yang nonton, banyak subscribernya tuh, luar biasa itu ya. Yas'alu, dia bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapan kiamat itu. Jadi dalam waktu yang sama dia juga tidak tahu apa sebenarnya kiamat. Kalau tahu dia tidak akan bertanya tentang kapan itu kiamat. Karena kiamat itu sejatinya faida barikol basor, apabila pandangan mata sudah terbelalak, ketakutkan ya. Jadi jangankan mengalaminya, menyaksikannya saja takut, panik ya. Sampai digambarkan bagaimana akibat dari rasa takut ketika kiamat itu terjadi, padahal cuman melihat saja. Fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian bisa menyelamatkan diri? Jadi jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri pun tidak akan bisa. Fa kaifa tattaquna in kafartum, jika kalian kufur, tidak beriman. Yauman, kepada suatu hari, yaj'alul wildana shiba, yang akan menjadikan anak kecil dalam waktu sekejap tiba-tiba beruban, rambutnya berubah menjadi putih semua. Padahal kalau normal dari anak kecil sampai tua saja itu perlu waktu puluhan tahun. Tapi ketika peristiwa kiamat terjadi, hanya dengan menyaksikannya saja, anak kecil bukan hanya tua, tapi beruban dalam waktu sekejap. Dan Allah menggambarkan berapa sih durasi kiamat itu, sampai tidak ada waktu untuk bertobat. Kalamhim bil basor, secepat kerdipan mata, atau lebih cepat daripada itu. Sampai Rasul menggambarkan ketika ada orang yang transaksi jual beli kain, ketika harganya deal, penjualnya mau melipat kain, itu sudah keburu kiamat. Ya. Kenapa sampai terjadi begitu? Awal kiamat itu diantaranya diawali dengan wa khasafal qamar. Bulan telah dihilangkan cahayanya oleh Allah. Ini bahasa yang sangat halus. Sebab bulan itu tidak memancarkan cahaya. Bulan itu hanya memantulkan cahaya. Kalau bulan sudah dihilangkan cahayanya, artinya idza syamsu kuwirat, matahari sudah digulung dan dipadamkan. Jadi lewat gerhana sebenarnya mengingatkan kepada kita, sekaligus menyadarkan kepada kita betapa pentingnya cahaya.
Sebab tanpa cahaya bumi ini gelap. Manusia tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Tanpa cahaya bumi ini beku. Dan tanpa cahaya bumi ini mati, sekaligus tidak ada kehidupan di bumi ini. Oleh karena itu ketika kita keluar dari rumah menuju masjid atau menuju majelis ilmu, kita disunahkan untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah. Minta agar hati diterangi dengan cahaya, pendengaran diterangi dengan cahaya, penglihatan diterangi dengan cahaya, lisan diterangi dengan cahaya, depan cahaya, belakang cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Seluruh hidupnya bertabur cahaya. Karena cahaya itu sangat penting. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Suka baca itu enggak kalau kita mau ke masjid? Suka baca itu enggak kalau kita mau menghadiri majelis ilmu? Itu bukti bahwa kita tuh butuh cahaya. Dan cahaya yang kita butuhkan kita minta juga kepada Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu sebagaimana Engkau terangi bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Ini luar biasa ya. Jadi tanpa cahaya mati yang namanya hati, gelap yang namanya hati, beku yang namanya hati. Mata juga demikian ya. Inilah gerhana itu sejatinya. Pertama, cara Allah mengingatkan kita, cara Allah menyadarkan kita betapa cahaya itu penting. Tapi dalam waktu yang sama gerhana juga mengingatkan dan menyadar kita. Ya, Allah menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa salah satu cara Allah membuat hambanya takut ya, adalah dengan fenomena alam. Angin. Angin itu kan bermanfaat buat kita, bersahabat dengan kita. Ini kipas angin tidak ada manfaatnya, sia-sia kalau tidak ada angin. Ya, sampai sejuk kita itu ada karena ada angin. AC juga demikian. Tukang sate nggak bisa kerja kalau tidak ada angin ya. Ya. Tapi kemudian ada satu bangsa yang oleh Allah dibinasakan dengan angin. Wa ama adun fa'uliku birihin sorsorin atia sakharaha alaya sab'alayali wa thamaniyata ayamin. Sampai fahal taromih bakia. Tidak ada seorang pun yang luput, tidak ada satu orang pun yang hidup dan selamat ketika kaum Ad itu dibinasakan oleh Allah dengan angin yang berhembus kencang tapi bersuhu sangat dingin sekali. Berhembusnya 7 malam 8 hari. Bayangkan itu dengan angin. Jadi angin itu punya potensi untuk menimbulkan bencana yang merupakan azab Allah sebagai bentuk kemurkaan Allah kepada manusia yang tidak mau taat kepada aturannya. Ya. Demikian pula dengan air. Bayangkan. Ya. Orang tidak mungkin hidup tanpa air. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan air itu sumber kehidupan. Semua yang hidup dijadikan dari air. Dan air itu sumber rizki. Allah turunkan dari langit. Kemudian hidup, bumi jadi hidup, menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Tanpa air tidak akan ada buah-buahan. Ya. Kita bisa minum tanpa makan, betul kan? Ya. Tapi bisa nggak makan tanpa minum? Makanya di pengajian cukup air minum saja. Ya, air minum. Ya, ya. Nggak ada bakwan doang minum air minumnya nggak ada. Jadi pasti minum ada walaupun tidak ada makan. Sebab tidak mungkin makan tanpa minum. Yang bagus apa tuh?
minum dan makan. Itu yang bagus. Tapi rata-rata di majelis ilmu itu cuma minum doang gitu. Itu pun buat ustaz doang, yang lainnya enggak. Ya. Padahal minum itu pertama sumber kehidupan, yang kedua sumber rizki. Tapi ternyata ada orang yang dibinasakan dengan air, namanya Fir'aun itu. Ya. Itu. Ngaku Tuhan, melakukan tindakan sang sewenang-wenang, ya, memperbudak Bani Israel. Tapi kemudian matinya dengan air, diamuk gelombang laut itu. Ya. Apalagi dengan api, ya. Puncaknya azab Allah itu dengan api yang bernama nar. Dan orang yang beriman diperintahkan untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang dijaga oleh malaikat yang punya sifat keras, kasar itu. Ya. Sementara api itu sendiri nyalanya dengan manusia dan batu. Ya. Ya. Jadi jangankan dengan api, dengan angin saja mati, dengan air saja mati, ya luar biasa. Ya. Allah mengingatkan kepada kita dengan yang namanya fenomena alam. Dan oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ketika menjelaskan tentang sholat gerhana, ya, Rasul menyuruh ketika melihat gerhana itu di samping sholat juga adalah berdoa. Dan doanya, ya, sebenarnya bukan doa ketika melihat gerhana, tapi doa ketika menyaksikan angin ribut. Tapi karena sama-sama fenomena alam yang punya potensi bencana, punya potensi azab Allah, maka doa itu dipakai untuk ketika melihat gerhana. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Ya Allah, jangan Engkau jadikan gerhana atau angin ribut dan fenomena alam lainnya, ya, sebagai azab Engkau, tapi jadikan sebagai rahmat Engkau. Makanya salah satu makalah yang saya share itu adalah gerhana awal kiamat kubro. Sebab kiamat kubro itu bisa diawali dengan gerhana, tapi bisa juga diawali dengan ditiupnya sangkakala malaikat Israfil. Fa idza nufikha fi suri nafkhatu wahida wa humilatil ardu wal jibalu fadukkatu dakata wahida. Ya, fadzalika yaumidin apa? Yaumul waqiah. Wa syaqqatis sama fa hiya yaumidin wahiyah. Apabila tiupan sangkakala malaikat Israfil ditiup satu kali, dampaknya luar biasa. Gunung-gunung tercabut, bumi terangkat, dibenturkan satu kali. Itulah peristiwa kiamat. Waktu itu tidak hanya berhenti sampai di sana. Langit yang tinggi, langit yang kokoh, langit yang luas, tiba-tiba menjadi rapuh, lemah, kemudian ambruk. Ya. Bayangkan, itu kalau diawali dengan tiupan sangkakala. Ada juga diawali dengan langit terbelah, langit retak itu. Menggunakan kalimat apa? Idas sama'un fatarat, idas sama'un syaqqat itu. Dampaknya bukan langit saja yang terbelah, tapi bintang-bintang bertabrakan, bintang-bintang berjatuhan. Itu diawali dengan terbelahnya langit. Tapi bisa jadi diawalinya itu dengan apa? Ya, dengan ditabraknya bumi dengan benda asing, ya, sehingga terjadi goncangan yang sangat dahsyat, gempa bumi yang tidak bisa diukur dengan skala Richter, ya, Al-Qari'ah itu. Jadi ada benda yang nabrak bumi itu, sehingga idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan benda-benda berat. Bukan hanya berat apanya, timbangannya, tapi juga berat nilainya. Ya. Gunung, ya, dikeluarkan, emas dikeluarkan, minyak dikeluarkan, ya, kristal dikeluarkan, besi dikeluarkan. Ya. Jadi besi, minyak, emas, ya, yang sekarang ditambang itu belum seberapa. Walaupun sudah jutaan ton, masih banyak itu di dalam bumi.
Bayangkan penambang emasnya di Bogor atau di tempat lain, itu cuma menggunakan ayakan, sehari nggak tahu dapat berapa gram. Yang untung kan pabrik emasnya, toko emasnya itu sudah tonan itu ditambang, digali dari bumi, tapi masih banyak dan nanti akan dilemparkan oleh bumi sampai kosong, akan dikeluarkan oleh bumi. Ya, sekarang kalau ada dan kita tahu di got di samping ada emas 10 kilo, bubar ngaji ya? Bubar ngaji, rebutan itu emas 10 kilo. Ya. Tapi nanti ya dikeluarkan, dilemparkan itu. Bukan hanya sekilo 2 kilo. Tapi rasa takut, rasa panik waktu itu mengalahkan segalanya. Tidak tertarik dengan itu. Ya. Bisa juga diawali dengan bintang yang dihancurkan. Ya. Bintang dihancurkan. Faidan nujumu tumisan. Ya. Bisa juga gerhana bulan. Kalau tidak berakhir, berlanjut dengan kiamat kubra. Faida barikal basar wa khasafa qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Bukan hanya saja pertama bulan dihilangkan cahaya, kemudian matahari digulung, tapi juga matahari dan bulan dikumpulkan. Ya. Dan setelah itu yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Manusia bertanya, kemana tempat berlari? Tapi Allah mengingatkan sekarang supaya kita siap-siap, siaga, jangan sampai kita mengalami peristiwa seperti itu. Kalla la wazar. Jangankan tempat berlari, tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri tidak ada waktu itu. Jadi pada waktu peristiwa kiamat, Allah tidak menyediakan tempat berlari, tidak menyediakan tempat berlindung, tidak menyediakan tempat menyelamatkan diri. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Hanya kepada Allah Rabb kamu, tempat yang paling aman, paling nyaman, ya, untuk menyelamatkan diri. Oleh karena itu ketika terjadi yang namanya gerhana, jangan ditonton, cukup dilihat. Dilihat dengan mata atau dilihat dengan ilmu. Ya. Dilihat dengan mata ketika langit terang. Dilihat dengan ilmu ketika langit terhalang mendung. Sebab kemarin waktu hari Selasa itu ada beberapa masjid yang membatalkan sholat gerhana. Kenapa? Karena tidak melihat. Ya. Tidak ada sunnah dari Rasul. Ya, kalau tidak melihat gerhana dengan mata telanjang, itu kemudian sholat gerhana dibatalkan, tidak ada. Ya. Dia dikiasannya ke hilal. Kalau hilal kan digenapkan 30 hari. Jadi malam ini kalau tidak melihat gerhana, besok sholat gerhana kan begitu. Ya. Tapi kan kalau hilal tuh jangankan ketika terhalang mendung, ketika langit cerah pun belum tentu bisa dilihat. Tapi ketika gerhana, kalau langit cerah terlihat ya? Terlihat itu. Karena ketika bulan purnama itu ada ya di beberapa masjid kemarin yang tidak melaksanakan sholat gerhana. Padahal ternyata gerhana yang terjadi sekitar 1 jam, begitu selesai kita keluar, langit sudah cerah, gerhana masih ada itu. Gerhana masih ada. Ya. Jadi melihat itu bisa dengan ilmu, bisa juga dengan mata. Jadi ada ainul yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Ya. Itulah pentingnya ya, ngaji ya, supaya kita tidak salah kaprah dalam menyikapi ya, di antaranya adalah gerhana. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ketika terjadi gerhana, sekali lagi jangan ditonton, tapi dilihat sampai yakin gerhana itu ada. Yakin dengan mata atau yakin dengan ilmu hisab, ilmu falak. Ya. Setelah itu apa kata Rasul? Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah. Berdoa kepada Allah. Ya. Wa kabiru, takbir. Wa sallu, salat. Wa tasaddaqu, dan sedekah. Jadi setelah melihat sebentar, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, itu pernah terjadi gerhana matahari. Rasul bergegas menuju masjid, kemudian melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat. Ya, sampai kemudian
gerhana matahari waktu itu terang kembali. Ya. Kenapa? Yang dibacanya surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah itu kalau dibaca berapa menit? Iya. Jadi begitu selesai gerhana, selesai gerhana itu gerhana sudah selesai. Ya. Tapi ternyata dalam mengamalkan fikih, dalam memahami fikih tidak hanya sebatas tekstual, hanya mengamalkan satu hadis saja. Kalau mengamalkan satu hadis saja, kalau kemudian gerhana mataharinya atau gerhana bulannya 3 jam, berarti sholat itu 3 jam. Ya. Kira-kira ada nggak yang mampu sholat 3 jam? Ya, gitu. Tapi kalau dikaitkan tadi bahwa ketika terjadi gerhana itu sunnah yang harus dihidupkan bukan hanya sholat saja, bukan hanya berdoa saja, tapi juga apa tuh? Bertakbir. Ya. Setelah bertakbir apa? Ya. Mendengarkan khutbah, kemudian sedekah. Jadi kalau gerhana itu 1 jam bisa dibagi, sholat 20 menit, khutbah 20 menit, takbir 20 menit, kemudian ngumpulin sedekah 10 menit ya. 20, 10, 10. Pas 60 itu. Ya. Di sela-sela itu kita berdoa supaya gerhana itu tidak jadi bencana, tapi jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ketika gerhana itu bergegas menuju masjid? Karena masjid itu rumah Allah. Rumah Allah itu menjanjikan apa? Kasih sayang Allah, menjanjikan karunia Allah, menjanjikan hidayah Allah. Insya Allah bahagia, aman, selamat dan sukses itu. Kalau orang mendapatkan hidayah Allah, baca surat Al-Baqarah dan surat Thaha itu. Ya. Orang yang dirahmati Allah itu tidak mungkin dibinasakan oleh Allah. Aman dan selamat itu. Insya Allah. Ya. Makanya Rasul ketika melihat gerhana langsung bergegas menuju masjid. Terus kemudian kenapa berzikir? Kenapa bertakbir? Bertahlil, bertahmid? Karena Rasul menjelaskan ma'amil ibnu Adam amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah. Tidak ada amal manusia yang paling menyelamatkan baginya dari azab Allah selain berzikir kepada Allah. Jadi Allah tidak akan membinasakan, tidak akan menimpakan bencana, tidak akan tidak menimpakan azab kepada orang yang berzikir kepadanya. Ya. Itu hikmah daripada zikir, faidah dibalik menghidupkan sunnah Rasul ketika terjadi gerhana. Kemudian kenapa harus berdoa? Karena ternyata doa itu bisa mengubah takdir buruk menjadi takdir baik. Ya. La yarudul qada ila du'a. Tidak akan menolak takdir yang buruk kecuali doa. Jadi kalau ada orang yang nanya kapan sih kiamat? Dari dulu kiamat saja, ya. Kiamat itu tidak akan terjadi selama masih ada orang yang berdoa. Kiamat itu tidak akan terjadi selama masih ada yang sholat. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi selama masih ada yang berzikir. Ya. Itu penting. Kiamat itu tidak akan terjadi selama masjid tidak hanya megah, besar dan indah, tapi di dalamnya penuh dengan sunnah Rasul. Jadi sebab nanti ada menjelang kiamat itu masjidnya besar, masjidnya megah, masjidnya mewah, tapi kosong dari sunnah Rasul. Ya, itu tidak menjamin itu masjid seperti itu aman dari bencana. Tapi kemudian kenapa harus mendengarkan khutbah? Sebab ternyata khutbah itu pertama meningkatkan iman, yang kedua menambah ilmu. Ya. Jadi esensi daripada khutbah gerhana itu bagaimana supaya yang mendengarkan khutbah itu imannya meningkat, ilmunya bertambah. Karena ternyata semakin meningkat iman, semakin bertambah ilmu, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin bersama dengan Allah, semakin aman dari bencana dan azab Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa harus sedekah? Apa sih faidah sedekah ketika terjadi gerhana, ketika dikaitkan dengan kiamat kubra? Karena sedekah itu punya dua kebaikan.
Dua fadilah. Pertama, ya, akan memadamkan murka Allah. Ya. Jadi sejatinya orang yang ditimpa bencana itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang diazab itu orang yang dimurkai oleh Allah. Kalau tidak dilaknat oleh Allah. Ya. Yang kedua, bisa mencegah dari mitatisu. Apa mitatisu itu? Mati karena bencana. Ya. Mati karena tsunami, mati karena banjir, mati karena longsor, mati karena gunung meletus, mati karena gempa bumi, ya, mati karena kebakaran dan sebagainya. Kita ingin mati dalam keadaan Islam, tapi tanpa ditimpa bencana. Ada doanya tuh. Allahumma idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Ya Allah, seandainya Engkau akan menimpakan bencana kepada satu kaum, wafatkan aku, matikan aku tanpa ditimpa bencana. Itu ada doanya. Kalau kita tidak berdoa itu, kemungkinan kita mati walaupun husnul khotimah, tapi matinya karena bencana. Ya. Atau doa yang lebih luas lagi, Allahumma amitna muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis-sholihin ghaira khazaya wala mubaddalin wala mabtunin. Itu kita baca ketika sujud atau selepas beramal soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, matikan kami dalam Islam. Hidupkan kami dalam Islam. Pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh, tanpa dihinakan, tanpa dipotong generasi. Ya, mau nggak dipotong generasi? Bani Israel pernah itu. Ya, karena maksiat melulu, yang umurnya 20 tahun ke atas tuh mati semua tuh. Oleh Allah disesatkan di padang pasir selama bertahun-tahun. Ke Palestina nggak bisa, ke Mesir nggak bisa. Terus aja muter-muter di gurun Sahara yang sangat panas sampai mati itu. Yang selamat yang 20 tahun ke bawah. Ya, itu namanya mubaddalin. Tapi juga tidak mau, ya, mati atau hidup dalam keadaan mabtunin, ditimpa bencana. Kemudian kenapa harus sholat? Sholat sebagai bagian daripada sunnah Rasul. Karena sholat, ya, termasuk cara untuk meminta tolong kepada Allah yang disyariatkan. Dan ini perintahnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, perintah Allah khusus kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ketika Allah mengisahkan tentang perang Badar, ya, kaum muslimin dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ketika minta tolong kepada Allah, Allah kirim 3.000 malaikat. Tetapi ketika dia bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan bersabar dengan sabar yang indah, Allah mengirim 5.000 malaikat. Jadi sabar itu mengundang kekuatan, mendatangkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Kalau kita bisa bersabar dalam hidup ini, insya Allah Allah akan balas dengan 2 kebaikan. Pertama, sorga sebagai tempat kesenangan, dan kain sutra sebagai lambang kemewahan. Disenangkan dan dimewahkan kalau kita hidup sabar, insya Allah. Ya, silakan, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada?